Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bulan Rajab ini juga berfungsi sebagai bulan pemanasan. Kenapa pemanasan? Karena di Ramadan nanti kita sedang jihad fi sabilillah. Kalau kita sabar dalam keadaan kenyang, wajar kenyang, sabar. Coba ngelih, ayo. Orang sakit gigi bu, itu jangan lagi dikatain, berisik aja marah-marah. Gak tahu ya kalau sakit gigi, jauh-jauh sana, emosian, perut lapar lagi. Maka Rajab ini adalah dihimbau oleh Rasulullah. Banyak amalan-amalan yang kita harus lakukan. Pertama, karena Allah itu mengijabah doa, maka banyak-banyaklah kita istighfar. Yang biasa Senin Kemis lupa lakukan. Yang jarang-jarang untuk sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud dan lain sebagainya, coba belajar di bulan Rajab. Kalau bisa tahajud 11 rakaat, kalau enggak cukup 2 untuk sementara. Antara jam 2 sampai jam sebelum subuh. Karena di situ dibilang sepertiga malam. Jadi 3/4 kita lewatin, sepertiga itulah waktu tahajud. Sholat mulai. Kita latihan di situ. Karena di dalam bulan Rajab ini sebelum Ramadan ada 1 bulan Sya'ban lagi, juga merupakan rentetan kita untuk latihan pertama. Kemudian di Sya'ban kita latihan kedua. Insya Allah di bulan Ramadan kita lancar di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang asal kata dari kata-kata romat. Romat itu adalah pembakaran artinya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan itulah pembakaran dosa-dosa kita, yang mana di 1 Syawal kita akan kembali suci. Maka sebaiknya buat kita di dalam rangka melatih kebajikan menghadapi bulan Ramadan, karena Rajab adalah bulan yang mendahului sebelum Ramadan sebagai bulan latihan, maka kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Yang sering saya katakan, karena Al-Quran ini banyak fadilah. Semakin kita membaca, semakin ketenangan. Dan kita ini seperti ini sekarang di dalam hadis Rasulullah, bahwa di mana ada majelis-majelis ilmu yang dilakukan di masjid, di rumah-rumah Allah, itu senantiasa orang yang hadir mesti punya hati yang tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Barang siapa orang yang zikir kepada Allah, majelis-majelis taklim seperti ini dalam rangka ingat kepada Allah untuk meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ketenangan buat kita. Dan orang yang nggak pernah zikir kepada Allah, insya Allah hatinya tidak akan pernah tenang. Karena yang bisa memberikan ketenangan adalah Allah. Di mana jiwa dan ruh kita ada di dalam genggaman Allah. Kemudian belajar untuk infak dan sedekah. Kenapa seperti itu? Karena infak dan sedekah itu adalah merupakan janji Allah bahwa orang-orang yang takwa, yang kita tadi menuju takwa tadi, itu ciri-cirinya adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa mau menginfakkan dan sedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan sampai kita ngomong begini, lagi paceklik, lagi tambulan, aku nggak sedekah, nggak boleh. Yang namanya infak sedekah kata Allah itu dalam keadaan lapang maupun sempit kita harus sedekah. Perkara banyak sedikit tergantung kondisional. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin masuk surga seluas langit dan bumi, kata Allah, kadiminal ghaib, jangan mengumbar
dimanage itu kemarahan emosi, karena Allah akan menempatkan hambanya ke dalam surga bagi orang-orang yang bisa menjaga kemarahannya. Bukan nggak punya marah. Sepanjang manusia pasti punya emosional. Cuman Allah memberikan ujian, peringatan, dan kabar gembira bahwa orang yang bisa memanage kemarahannya, orang yang bisa mengelola emosionalnya, dan dia selalu tidak marah dan bisa menjaga temperamennya tidak emosional, itu akan masuk dalam surga. Dan orang itu akan menjadi pemaaf. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, tidak pernah marah, pemaaf buat yang lain, maka Allah akan sediakan surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kita belajar untuk bersedekah banyak atau sedikit semampu kita. Belajar untuk mengelola, jangan gampang marah, dan juga belajar untuk menjadi orang pemaaf. Insya Allah sesuai dengan ayatnya dan firman Allah yang mungkin Allah tidak akan pernah mendustai janjinya, akan dimasukkan dalam surga seluas langit dan bumi. Sehingga kita di bulan Rajab ini jadikanlah bulan training, bulan latihan untuk menghadapi Ramadan, di mana kita lapar juga harus beribadah dengan semangat bagaimana menjaga emosi, karena bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang dijadikan latihan buat hamba Allah untuk menahan marah. Maka begitu pentingnya menahan marah, maka sampai dijadikan puasa ini metodologi untuk menjadikan manusia yang tidak marah. Artinya apa? Sabar. Karena sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah hanya dua bekalnya, syukur atau sabar. Orang tidak syukur dan sabar, meninggalnya menabrakkan dirinya ke benda-benda yang bisa mematikan. Dan hadis Rasulullah, informasi peringatan dari Rasulullah, apabila orang sudah putus asa, tidak mensyukuri, tidak sabar, dan menghabisi nyawanya dengan cara menusuk dirinya, dengan cara menjatuhkan dirinya, dengan cara minum yang mematikan, maka di akhirat nanti sepanjang masa dan kekal selama-lamanya yang dia lakukan seperti itu digabungkan. Kalau yang meninggalnya dengan bunuh diri, maka dia selama-lamanya di akhirat selalu membunuh diri. Alhamdulillah, kita berlindung dari hal seperti itu. Maka Allah mengajari, Rasul kita memberikan contoh, janganlah kita mengumbar marah sehingga kita bisa emosional, bahkan bisa membunuh diri kita sendiri karena tidak bisa mengelola kesyukuran dan kesabaran. Kita tutup kajian ini berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita, memberikan pencerahan buat kita, agar kita encer di dalam menerima apa-apa yang datang dari Allah. Dan kalau ada yang salah mungkin datang dari diri kami sendiri, kita berlindung kepada Allah dari hal yang salah, kita mengampun. Mari kita baca dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.